Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang MySQL. Di video sebelumnya kita udah banyak ngebahas ya. Salah satunya select data menggunakan where atau menggunakan kondisi. Nah, kita kan bisa tuh ya, nyari data di mana kondisinya misalnya nama murid adalah Budi, nama murid adalah Ani, dan yang lainnya. Nah, di video kali ini aku mau aku mau ngejelasin cara untuk mencapai data lebih luas lagi. Nah, maksudnya gimana? Bakal lebih jelas di prakteknya nanti. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk praktek di video kali ini kita fokus di table murid aja ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, aku edit data-data yang ada di table murid ini. Kalau teman-teman perhatiin, ternyata sekarang nama-nama murid punya nama keluarga nih, Sky High, Granger, First Man, Granger, Hailong, dan lain-lainnya. Nah, ini aku butuhin buat praktek kali ini. Jadi, nggak usah dibingungin nama-nama ini, ikutin aja, oke? Nah, sekarang kayak pembahasan kita kayak begini. Kita kan emang bisa ya select data atau menampilkan data menggunakan where supaya data yang kita pilih lebih spesifik lagi. Contohnya, aku mau nampilin semua murid where dia kelas 2. Nah, kayak begini kita bisa pakai where. Terus atau misalnya ada guru mau nyari data seorang murid di database, misalnya dia mau nyari data si Ani ini nomor induknya berapa sih, dia kelasnya kelas berapa, terus dia jurusannya apa sih si Ani, misalnya itu guru mau nyari data kayak begitu. Nah, kita kan kalau query bisa kayak begini ya, select bintang from murid, kita hapus dulu karena kita mau tahu juga jurusannya apa, jadi kita harus pakai SQL join. Select murid bintang, koma, jurusan nama, nama jurusan, from murid, join jurusan, on, murid jurusan ID sama dengan jurusan titik ID. Go, aku copy dulu, go. Nah, ini anggaplah data-datanya kita mau pakai join. Nah, sekarang balik lagi ke case tadi. Misalnya guru mau tahu si Ani ini data-datanya apa aja. Anggap aja guru ini nggak ngelihat data ini, tapi dia pengen tahu data si murid yang bernama Ani. Kan kita bisa pakai kayak begini ya. Kita tambah lagi where nama murid titik nama sama dengan pakai petik Ani Granger. Nah, go. Nah, kita kan bisa nih bikinin query buat si guru kayak begini buat nemuin data si Ani. Nah, dengan menggunakan query yang kita ketik tadi, kita bisa dapat data si Ani Granger ini, nomor induknya berapa, dia itu kelas berapa, dan jurusannya apa. Nah, pernah kebayang nggak misalnya si guru ini lupa nama lengkap si Ani. Dia ingatnya cuma Ani doang, tapi nama keluarganya lupa. Kalau nama keluarganya Granger. Nah, misalnya si guru cuma ingat nama Ani doang. Jadi kita hapus Grangernya. Si Ani, kita go. Nggak ada data yang muncul. Nah, itu kenapa? Karena sistem nggak ngenalin nama murid yang namanya Ani. Dia kenal cuman yang namanya Ani Granger. Dia nggak kenal Ani doang. Nah, ini yang jadi masalah di query kita. Harus ada perubahan query SQL untuk mendapatkan data kayak gini, untuk case kayak gini. Nah, di video ini kita bakal lebih jelas ngebahasnya, yaitu menggunakan yang namanya like, where like, dan wildcard. Nah, biasanya wildcards ini dipadukan dengan like ya. Nanti bakal lebih jelas pas praktek penggunaannya. Penggunaan where like kayak begini ya. Aku langsung aja edit ya SQL-nya. Jadi kita kan udah pakai where murid nama sama dengan Ani. Nah, untuk where like kita tinggal ganti aja
sama dengan ini menjadi like. Nah, kayak begini aja. Kita udah berhasil menggunakan like aja. Oke, ketika aku go, ternyata data si Ani nggak muncul juga. Loh, kenapa? Kita kan udah pakai like. Jadi apa bedanya like dengan where? Nah, itu yang aku bilang tadi. Kita butuh wildcard, yang mana wildcard itu biasa dipadukan dengan like. Nah, wildcard itu apa? Aku contohin dulu. Where like persen Ani persen. Nah, simbol persen ini merupakan salah satu contoh dari wildcard. Sebenarnya ada banyak contoh wildcard, tapi untuk sekarang aku contohin satu ini dulu. Oke, ketika aku go, nah ternyata si guru berhasil mendapatkan data si Ani Granger. Nah, nggak kayak begini doang, untuk like dan wildcard bisa lebih luas lagi jangkauannya. Contohnya, aku edit. Nah, misalnya, kan ini kita punya data data murid. Anggaplah guru nggak tahu mau nyari apa, dia nggak bisa ngeliat, dia mau nyari nama murid yang nama keluarganya ada long-longnya. Nah, kita bisa ganti kayak begini. Where murid, titik nama, like, Ani, kita ganti jadi long. Nah, ketika go, semua murid-murid yang ada nama longnya bakal muncul sebagai hasilnya. Nih lihat, high long ada longnya, long bottom ada longnya, long ada longnya juga, dan long bottom lagi. Jadi artinya dengan aku edit dulu, dengan menggunakan like ini aku bisa nggak ya aku zoom in? Oh ya bisa, aduh kenapa nggak dari tadi? Nah ini udah aku zoom in, nah kayak gini aja cukup, kelihatan ya. Nah artinya kalau kita pakai like dan wildcard, ini salah satu contoh dari wildcard, long, kita ngasih tahu ke sistem, aku mau nyari data yang mana kolom nama dari tabel si murid nilainya ada kata longnya. Nah, dicariin deh sama si sistem. Oh, ini data-data yang ada longnya. Nah, itulah fungsi dari like dan wildcard. Jadi, pencarian kita lebih jelas, dimana kalau where tadi harus benar-benar sama, kan? Kalau mau munculin Ani, ya harus diketik Ani Granger, nggak bisa Ani doang. Nah, dengan adanya like dan wildcard, kita bisa ngetik apa yang kita tahu aja. Misalnya Ani, ya udah kita ketik Ani, sistem nyariin semua yang ada Aninya. Atau kayak contoh yang di sini, kita nyari long, sistem bakal nyariin semua data murid yang ada longnya. Nih, sekarang aku liatin macam-macam dari atau jenis-jenis yang ada di wildcard. Aku nggak apal juga, jadi kita nyontek W3 Schools aja ya. Nah, jadi secara basicnya wildcard ini ada dua, menggunakan simbol persen dan underscore. Untuk simbol udah kita contohin tadi. Artinya ini cuma menggunakan mewakilkan 0 or more characters. Jadi bisa dilihat aja deh di sini penjelasannya. Kalau kita pakai BL terus pakai persen, akan menemukan data-data yang ada huruf BL-nya. Terus black juga muncul karena kita cuman nulis BL persen, artinya kita mau huruf pertama dan kedua adalah BL, selanjutnya bebas apa aja. Nah, BL muncul, black muncul, blue muncul, dan blob muncul. Kayak begitu contohnya. Sedangkan untuk underscore represent a single character, berarti untuk menggunakan wildcard underscore ini artinya mewakili satu karakter. Contoh, kalau kita wildcard menggunakan H terus underscore T, nah sistem bebas mau nyari data apa aja untuk menggantikan huruf yang ada underscore di sini. Misalnya kalau misalnya ada banyak data, ketika kita nyari wildcard H underscore T, maka yang muncul data HOT, karena O ini menggantikan underscore, terus head juga bisa muncul, hit juga muncul. Gimana kalau HAAT misalnya, apakah muncul? Seharusnya enggak, karena kalau kita taruh H, kita taruh A, ternyata ketika mau taruh A lagi nggak bisa karena ini wajib T. Jadi H A T, nggak boleh H A A T karena udah harus T. Kayak begitu intinya. Pokoknya intinya underscore ini boleh diganti sama huruf lain.
tergantung banyaknya underscore ya. Ini nggak cuma satu aja underscore, bisa lebih dari satu. Misalnya underscore ini ada dua, kayak tadi H underscore lagi T, jadi underscore-nya ada dua, maka kalau ada data yang namanya HAAT, maka bisa muncul di sini. Kayak begitu intinya lah, underscore mewakili satu huruf. Nah, penggunaannya kayak begini, bisa teman-teman pause atau bisa lihat sendiri ya di sini, Waitress Schools Wildcard. Apalagi, oke langsung aja aku contohin di SQL kita. Sekarang aku mau misalnya munculin data nama, aku edit aja di sini. Where like, aku hapus. Misalnya si guru mau nyari data nih, tapi dia lupa nama muridnya siapa. Dia inget Andi kah, Ani, Anto, atau siapa ya. Dia cuma inget huruf awalnya aja, A sama N. Nah, ketika kita kasih A, N, underscore, apa yang terjadi? Kita lihat, go. Ternyata nggak terjadi apa-apa karena aku ada yang salah. Sebentar. Single karakter, aku agak lupa ya karena aku nggak hafal. Seharusnya kayak begini sih. Mana dia? Ini dia. Inline underscore go. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi, sistem bakal nyariin kita A, N, Ani, A, N, Anto, A, N, Andi. Nah, jadi terserah belakangnya ini apa, yang penting huruf depannya adalah A sama N. Nah, karakter selanjutnya terserah apa, dan ini wajib ada di depan. Nah, kayak begitu kalau underscore. Sekarang kita coba persen. Aku edit inline lagi. Nah, tadi kan kita coba long kayak begini ya. Persen, long, persen. Ketika go, kita munculin semua data yang namanya, yang ada longnya. High long, long bottom, long, long bottom. Nah, sekarang kita edit. Kita kasih persennya di sini. Yang persen di belakang kita hapus. Ini artinya kita nyari data yang nama muridnya ini ada longnya, tapi longnya paling terakhir. Nggak boleh ada di depan, nggak boleh ada di tengah, ada di mana nggak boleh. Yang akan dicari adalah ada kata longnya di paling belakang. Kita coba go. Hasilnya cuman high long dan wulong. Kenapa long bottom tadi ini dihapus? Karena long bottom, ingat long bottom, setelah long masih ada bottom lagi. Sedangkan kita query-nya long harus ada di ujung. Ini tandanya persen, bebas apa aja. Sebelum long ini bebas ada karakter apa aja, yang penting long itu terakhir. Nah, inilah hasilnya, long. Aduh, kegeser ya. Udah, biarin aja. Nah, long, high long, yang penting longnya di belakang. Wulong, longnya ada di belakang. Nah, kayak begitu intinya. Kalau misalnya persen ada di depan, aku edit inline biar kelihatan. Kalau misalnya persen ini ada di depan huruf, dia bakal nyari yang huruf ini ada di bagian belakang. Kalau persennya ini ada di belakang, dia bakal nyari long ini wajib ada yang paling pertama, baru teksnya yang selanjutnya terserah. Kalau persennya ada di depan dan di belakang, nah ini lebih luas lagi jangkauannya. Long ini terserah mau ada di depan, mau di belakang, mau di tengah, yang penting yang penting katanya benar-benar L-O-N-G, nggak peduli posisinya di mana. L-O-N-G, kok L-O-N-G. Ketika kita go, nah, long di belakang, oke, kita dapetin datanya. Long di depan, bukan long di depan sini, long di tengah karena ada ren di depannya. Long di tengah, muncul juga. Wulong, Ted Wulong, longnya di belakang, muncul juga. Ini long di tengah, muncul juga. Seharusnya kalau ada nama long di depan, kita coba aja ya. Aku tambah, aku copy. Aku kasih namanya longgar. Longgar long, kayak begini. Oh, yang bagus dikit ya. Apa ya nama yang bagus? Long. Udahlah, kayak begini aja.
1011 ID-nya Go. Nah, aku edit inline, aku Go. Kita lihat ini cuma ada 4 data. Kita Go, bertambah jadi 5 data. Longgar long ke ikut. Aku edit aja lah ya. Nggak usah longgar long, agak membingungkan. Longgar W. Nah, kayak begini aja. Aku query lagi, edit inline, Go. Nah, tetap longgar W muncul juga. Jadi sekali lagi kayak yang aku bilang tadi, edit inline. Long ini terserah ada posisinya ada di mana, yang penting benar-benar berurutan LONG. High long, long di belakang, bolong long di belakang, long bottom long di depan. Sorry, bukan di depan tapi di tengah. Longgar W, longnya ada di depan, dan long bottom ada di tengah. Kayak begitu. Jadi aku saranin kalau supaya lebih luas lagi jangkauannya, pakailah wildcard yang persen ini ada di belakang dan di depan string pencarian kita. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ada banyak banget. Kalau teman-teman tertarik sama wildcard ini, jenis-jenisnya, ya silakan baca sendiri. Di sini W3 Schools penjelasannya ya, tapi sekali lagi dia pakai bahasa Inggris. Tapi sih menurut aku kalau teman-teman mau yang gampangnya aja, supaya lebih luas ya, kita pakai wildcard persen ada di depan dan ada di belakang, kayak begitu aja. Itu saran dari aku, tapi mungkin hasilnya bakal banyak banget, karena ya kayak gitu, lebih luas pencariannya. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Kok kebuka ini? Oke. Kayak begitu aja video kali ini teman-teman. Kita udah membahas tentang like dan wildcard, di mana kita mencari data lebih luas lagi. Bukan kayak where, di mana harus benar-benar tepat pencariannya. Dengan like dan wildcard kita bisa sedikit tahu tentang apa yang kita cari dan kita mendapatkan hasilnya. Oke, kayak gitu aja. Semoga teman-teman ngerti ya. Kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton videonya. Buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.